Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa seharusnya pagi ini yang mengisi guru kita Ustaz Nasrullah, tapi kemarin beliau nge-WA saya, katanya hari ini beliau ada keperluan mengurus rapot putranya sehingga mewanti-wanti untuk saya menggantikan pagi. Tentunya mungkin seperti biasa saya tidak panjang lebar. Ya sudah zaman dulu Pak Abu Bakar Yasin, kemudian turun ke Pak Ustadz Asep Rahmat, kemudian Pak Asep Kurniawan. Saya kalau isi maksimum 20 menit saja Pak, 20 menit. Jadi kalau sekarang jam 5 lewat 10 ya. Oh lewat 7. Oh di sana lewat 10. Mungkin pakai cara aja yang kelihatan saya. Jadi nanti berarti ditambah 20 menit, setengah 6 mungkin saya akhiri. Jadi kalau saya lupa, mohon diingatkan saja. Waktunya sudah habis. Nggak apa-apa Pak, apa ingatkan saja. Ini kan bukan khotbah Jumat, ini pengajian. Jadi kalau lupa diingatkan saja. Memang biasanya kalau sudah ngisi itu suka lupa. Nanti ada yang mengingatkan dulu, Pak Bambang yang sudah mengingatkan. Ini Pak Bambangnya nggak ada. Biasanya sampai suruh Pak. Bagi touring. Oh iya, mungkin Pak Haji Dedi nanti mungkin Biasanya sampai suruh Pak. bisa mengingatkan. Ya, tapi saya 20 menit saja Pak. Ya, biasa aja. Seperti dulu Pak. Seperti zaman suka mengganti Pak Abu dan Pak Asep Rahmat dulu. Ya, saya juga nggak bisa lama-lama kalau menyampaikan. Matanya suka lelah Pak kalau baca kitab gundul. Lelah 20 menit itu sudah lumayan. Ya kebetulan mungkin sudah ini Pak, sudah harus ganti lagi mungkin. Udah apa? Nambah. Ya mungkin itulah. Jadi sudah nggak cocok lagi. Jadi agak susah juga ini. Ya, tadinya saya akan menyampaikan kajian-kajian beliau yang seperti biasa disampaikan. Kadang-kadang beliau menyampaikan Zadul Ma'ad, kadang-kadang menyampaikan Aisyiru Tafasir, kadang-kadang menyampaikan Adabul Mufrad, kadang-kadang menyampaikan Goyah wa Takrib. Dan kebetulan saya kitabnya ada, semuanya ada. Tapi setelah saya timbang-timbang, sepertinya jangan mengacak-acak garapan beliau. Jadi saya urungkan untuk menyampaikan kitab-kitab tersebut. Walaupun tadinya saya hanya akan mengulang saja Pak, mengulang yang pernah disampaikan beliau. Jadi bukan yang belum disampaikan, tidak, yang sudah saja, sekedar refreshing. Tapi setelah saya timbang-timbang, sepertinya kurang baik mengacak-acak garapan beliau. Jadi saya akan membahas saja dengan kitab Nasoyul Ibad nih Pak. Kitab nasihat Nasoyul, asalnya saya dari nasihat ini Pak sebetulnya. Nasoyul kemudian dijamakkan jadi Nasoyul karena ditambah al-ibad ada alif lam, jadi diitobatkan langsung Nasoyul Ibad. Nasoyulnya mudhof, al-ibadnya mudhof ilaih. Saya akan memulai dari yang pertama. Mungkin saya nggak banyak juga. Mudah-mudahan bisa tercapai waktunya. 20 menit saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau qala
man asbaha wa huwa yasku dikon mangasi faka anama yasku robahu wa man asbaha li umuri dunia hari hazinan fakot asbaha sakiton Allah wa man tawaddoa ligoni liginahu fakot dahaba sulusa dini. Mungkin saya terjemahkan dulu Pak, supaya enak nanti ketika mensarahkan. Ini kitab kebetulan di samping ini hadis, jadi ini ada hadisnya, ada asarnya Pak, ada akbar, ada asar. Kalau akbar itu dari Rasul, kalau asar itu bukan dari Rasul Pak, tapi dari sahabat-sahabat yang ada di ring satu, ya seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan sebagainya, dan banyak lagi, Abu Dar dan lain sebagainya. Ini saya terjemahkan dulu. Ini sabda baginda Rasulullah SAW. Nanti kebetulan ini sudah disarah oleh Imam Nawawi. Kalau asli kitabnya ini dari Ibnu Hajar Asqalani. Man asbaha wa huwa yasku di mangasi. Man barang siapa, asbaha di sini yaitu memasuki pagi hari, ya seperti sekarang ini. Ini asbaha ini sekarang ini. Wa huwa yasku dikol mangasi, dan kemudian dia mengeluhkan kesulitan hidupnya. Kalau sekarang mungkin istilahnya curhat Pak. Ya, sekarang kita banyak lihat ya orang-orang curhat di mass media, ada yang di Facebook curhat, ada yang di Twitter, ada Instagram dan lain sebagainya. Curhat mengenai kesulitan hidupnya, faka anama, maka seolah-olah dia yasku, mengeluh kepada Tuhannya. Waman asbaha li umuri dunya hazinan, dan barang siapa yang masuk pagi hari dia bersedih. Apa yang disedihkan yaitu tentang urusan dunia. Fakot asbaha sakhiton alau, maka di pagi hari itu dia sedang marah kepada Allah. Waman tawaddoa ligoni, dan barang siapa merendahkan dirinya kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, fakot dahaba sulusa dini, maka sesungguhnya dia telah hilang 2/3 agamanya. Ini hadisnya, kebetulan ini ada sarahnya Pak, mungkin supaya lengkap sarahnya saya bacakan, sehingga si sarah ini nanti menjelaskan apa yang tadi disabdakan oleh baginda Rasul. Jadi ini sabda Rasul, aslinya kan tidak ada sarahnya. Nah ini disarah ada, jadi tinggal saya bacakan saja Pak. Jadi saya mungkin hanya membaca saja apa yang ada di sini. Dikon mangasi paka nama yasku robahu. Nah ini wasakiyatu, adapun mengeluh itu, la taliku illa ilallahi, tidak layak dan tidak pantas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa innaha min jumlati doa, yaitu ketika kita sedang di dalam berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu sampaikan semua keluhan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh kepada manusia. Di sini dikatakan tidak boleh. Kan kita lihat banyak tuh yang mengeluh di Facebook, mengeluh di Twitter, mengeluh di Instagram, dibaca orang banyak, apalagi bukan ke seorang. Ini ke seorang saja dilarang. Ke seorang saja dilarang, apalagi di muka umum seolah-olah ya memprotes kepada Allah. Ini dilanjutkan oleh pensarah. Saya lanjutkan lagi maknanya. Amasakiyatu ilan nasi, adapun mengeluh di depan manusia itu fahiyya min alamati ngadami ridho bikis matillahi ta'ala. Jadi kalau orang yang mengeluhnya di depan manusia, bukan dengan Allah berdua di waktu sedang berdoa, fahiyya, maka sebetulnya dia itu mempunyai tanda-tanda, alamat ya, sama dengan sudah jadi bahasa Indonesia. Alamati, tanda-tandanya tidak ridho kepada apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikismatillahi ta'ala, pembagian Allah. Jadi Allah itu sudah membagi, kamu hari ini begini, besok begitu. Itu sudah pembagiannya. Ketika seseorang mengeluh di depan manusia, seolah-olah dia tidak ridho terhadap apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya anin Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, ala ungalimukumul kalimati alati takalama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahro ma'a Bani Israel. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan Rasul bersabda begini, yang tadi saya baca. Kalau saya terjemahkan, ala u'alimukumul kalimat, maukah aku beritakan kepada kalian atau aku ajarkan kepada kalian sebuah kalimat alladzi takalama biha Musa alaihissalam, yang diucapkan oleh Musa alaihissalam hina jawazal baro, tatkala beliau menyeberang lautan ma'a Bani Israel, beserta Bani Israel. Fakulna, kemudian kami menjawab, kan tadi Rasul menanyakan, sekarang kami menjawab, kulna bala, ya Rasulullah, benar tentunya kami siap mendengarkan wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, qulu Allahumma lakal hamdu, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka. Nah ini tadi syaku tadi kan mengeluh, hanya kepada engkau lah aku mengadu atau mengeluh. Jadi kalau mengadu kepada manusia itu seolah-olah tidak ridho, tadi dikatakan oleh pensarah, atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya ini Nabi Musa ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga ini menjadi dalil bagi kita apabila kita ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak usah ke mass media. Wa antal musta'anu, dan engkaulah yang maha menolong.
Jadi tidak ada yang dapat menolong Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Maju salah, mundur salah. Kalau maju di depannya lautan, padahal tidak membawa sampan. Kalau di belakang ada Fir'aun bersama bala tentaranya. Kemudian jadi di sini Nabi Musa cukup mengadu saja sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Di sini ada illa billahil aliyil azim, silakan saja. Walaupun di dalam hadisnya itu kebanyakan hanya illa billah saja. Tapi mungkin ini pensyarah lebih memantapkan, silakan saja. Cuma kalau saya pribadi biasanya kalau membaca hadis ada sesuai teksnya hadis, tidak saya tambah dan tidak saya kurang, dan itu juga saya ajarkan kepada anak dan istri saya. Baca saja sesuai teks hadisnya. Kalau la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, ya sudah segitu saja. Walaupun mungkin guru kita dulu ngajarinya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ada tambahan aliyil azim. Waktu itu anak saya sempat bertanya, emang kenapa? Ya lebih baik kita baca sesuai teksnya, karena jangan sampai, saya mengatakan jangan sampai seolah-olah kita mengoreksi Rasul. Ini yang berbahaya. Karena Rasul tidak boleh dikoreksi. Kalau Rasul bisa dikoreksi, wah nanti Al-Quran bisa berantakan. Jadi apa yang dikatakan Rasul harus kita samina wa ta'ala saja. Makanya saya katakan ini ada tambahan di kitab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan saja, karena yang ngajarinya ada. Tapi untuk saya, kalau saya membaca selalu teks hadisnya saja. Seperti kalau kita sholat kita baca syahadat, kita Allahumma sholli ala, ada yang baca Sayyidina Muhammad. Kalau dalam sholat saya tidak menggunakan Sayyidina, saya Allahumma sholli ala Muhammad saja, sesuai teksnya. Jangan mengoreksi Rasul. Ini kalau saya, silakan aja, nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan yang lain yang menggunakan Sayyidina, silakan saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak apa-apa. Kalau saya dengan keluarga, anak-anak, istri, cucu saya sudah bisa sholat, Pak. Ya, jadi saya perintahkan untuk membaca sesuai teksnya dari Rasul. Rasul jangan dikoreksi. Sekali lagi bukan saya menyalahkan yang menambah, silakan saja, masing-masing nggak apa-apa. Saya lanjutkan, masih ada waktu sedikit. Qala A'mas, fama, kemudian A'mas berkata, fama taraktuhuna mundu sami'tuhuna. Maka semenjak saya mendengar apa yang disampaikan baginda Rasul tadi, saya tidak pernah lagi meninggalkan membaca doa tersebut. Jadi kalau kita mau mengadu saja kepada Allah dengan doa tersebut. Wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu. Qala A'mas berkata, Atania atafil manami. Jadi manami itu mimpi, Pak. Jadi ata itu datang. Jadi maksudnya datang dalam mimpi itu supaya gampang, aku bermimpi, mungkin gitu aja lah, supaya gampang. Karena ini kan logat bahasa Arab, jadi kalau diindonesiakan satu persatu kadang-kadang malah nggak cocok. Makanya saya sesuaikan saja dengan maunya pensarah. Atania atafil manami.
aku bermimpi. Faqala ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahkan dalam kalimat yang kamu baca tadi, nasta'inuka ngala fasadi fina wa nas'aluka solahal umurona kulahu. Jadi disuruh menambahkan kalimat tersebut. Kemudian selanjutnya ini tadi kan baru waman asbaha wa huwa yasku. Nah, tadi kan lanjutannya ada. Waman asbaha li umri dunya hazinan. Nah, ini tadi yang belum. Nah, yang sekarang barang siapa yang mengeluhkan tentang urusan dunianya, faqad asbaha sakhiton Allah, maka sesungguhnya orang tersebut marah kepada Allah. Wal makna, adapun maknanya, man hasina ala umri dunya, ini kata pensarah ya, bukan dari Rasul. Man hasana ala umri dunya, barang siapa bersedih karena urusan dunia, faqad ghadaba Allah, maka dia telah marah kepada Allah. Li'anahu, karena sesungguhnya dia lam yardo bi qada'illah, tidak mau menerima ketetapan Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan dia tidak bersabar terhadap ujian yang ditimpakan kepadanya. Wala yu'minu bi qudrati, dan dia orang tersebut tidak beriman dengan qadar dan qada dan qadar. Li'ana kulama waqa'a fid dunya, karena sebenarnya segala apa yang terjadi di muka bumi ini bahwa bi qada'illahi ta'ala wa qudrati, karena qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi saya selesaikan. Mohon maaf minta waktunya sedikit lagi. Tadi saya janji 5:30. Sedikit lagi ya. Waman tawaddo'a li gina, waman tawaddo'a li goni, mungkin ya, yang benar li goni, bukan li gina. Salah, maaf. Waman tawaddo'a li goni li ginahu, barang siapa merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba sulusa dini, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Li'ana syari'ata, karena secara syariat, ayakuna taqdimin nasi, diperbolehkan mengagungkan manusia itu hanya 2 perkara. Bukan karena kekayaannya. Boleh kita menghormat kepada manusia, boleh. Tapi bukan karena dia kaya. Li ajli solahi, yaitu karena kesolehannya. Apakah masih ada yang lain? Ada. Ini yang lain, yang nomor 2 juga penting. Lebih penting mana? Wali ajli ilmihi, karena ilmunya. Jadi kalau kita hormat kepada Ustaz Nasrullah itu sangat wajib. Bukan menghormat orang kaya karena kekayaannya. Justru kepada orang yang berilmu, wajib malah di sini. Duna takdiman li ajli malihi, jangan sampai kita menghormat orang itu karena hartanya. Fa inna man akrama mala, fa inna, karena sesungguhnya man akramal mala, barang siapa memuliakan orang atau menghormat orang karena hartanya, ahanal ilma wasolaha. Jadi orang tersebut sebetulnya secara tidak sadar dia sedang menghinakan ilmu dan menghinakan orang soleh. Qala Sayyid Abdul Qadir
Jilani. Oh ini Abdul Qadir Jilani, mungkin kita sering mendengar. Qaddasa sirahu la budan likuli mu'minin bisa iri awali min talatin asya'a umri bi imtilatihi wa nahi bi istanabihi wa qadri yardo bihi. Jadi orang muslim itu, kata Abdul Qadir Jailani, tidak lepas dari 3 perkara. Ketika dia diperintah, dia laksanakan. Dan ketika dia dilarang, maka dia menjauhinya. Dan ketika dia sudah mendapatkan takdirnya, maka dia harus ridho menerimanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangan tentunya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.